Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk riset 2, kita melanjutkan dari proses pembuatan PKM. Berarti sekarang sudah masuk ke membuat PKM, membuat bab 2 usulan PKM sesuai dengan judul yang telah disetujui. Jadi pastikan adik-adik sudah menyelesaikan bab satunya dan sudah bimbingan intensif dengan pembimbingnya. Karena bab 2 yang dibuat itu tentunya eh, tergantung dengan bab satunya apa. Ya, di pertemuan sebelumnya mencari ide dan mungkin dengan dosen lain sudah selesai pembahasan mengenai bab satu. Jadi mencari ide itu adik sudah menentukan adik mau memilih yang mana, memilih eh, PKM riset kah, pengabdian kepada masyarakat kah, atau kewirausahaan. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa di modul ini kita mengakomodasi 3 eh, skema PKM ini. Riset Ksatra, pengabdian kepada masyarakat, dan kewirausahaan. Karena 3 itu yang sesuai dengan tujuan modul dan sesuai dengan program studi kita. Ini contohnya buku padan PKM, ini tahun 2022. Oke, berikutnya ini 2023, ini 2000, sorry, 2024. Nah, 2025 terakhir saya cek belum ada. Artinya apa? Artinya tiap tahun itu buku panduannya ada revisinya. Jadi memang kita harus memastikan dulu untuk menulis itu sesuai dengan buku panduan. Pertama baca buku panduan umum, yang berikutnya sesuai dengan skemanya. Kalau skemanya riset ya bacanya di buku panduan riset saja. Kalau skemanya pengabdian kepada masyarakat, bacanya buku pengabdian kepada masyarakat. Kalau pilihan PKM-nya ada kewirausahaan, cukup baca buku panduan kewirausahaan. Yang lain tidak perlu. Tapi yang umum yang adik-adik dahulukan untuk membacanya sehingga nanti paham untuk penulisannya. Oke, bab 2 itu berbeda-beda setiap PKM tergantung apa yang dipilih. Jadi memang kita harus teliti dan jeli terhadap format PKM-nya. Kalau misalnya PKM pengabdian kepada masyarakat, jangan dibikin pula tinjauan pustaka di bab 2-nya. Atau pengabdian dipilih adalah pengabdian kewirausahaan. Bab 2-nya bukan tinjauan pustaka juga, tapi gambaran usaha. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak sama pembahasannya. Itu yang harus disesuaikan dengan buku panduan. Bagaimanapun juga PKM ini kata kuncinya adalah taat dan patuh. Jadi kita sesuaikan apa aturan yang sudah dituliskan di buku panduan tersebut. Nah, ini adalah target-targetannya. Targetannya itu ada sampai 4 ya, tambah plus media sosial. Ini sudah disampaikan sebelumnya. Jadi yang belum menghubungi pembimbing, yang belum mendapatkan judulnya, jangan terlena karena ini sudah minggu keberapa gitu. Kalau dari ini sudah minggu ke-6 ya. Kita tinggal berapa minggu lagi. Jadi siap nggak siap, ada harus siap gitu ya mencari judul, kemudian bimbingan, selesai bab 1, lanjut ke bab 2 gitu. Karena kita masih punya bab-bab berikutnya lagi gitu. Jadi harus disesuaikan dengan PKM yang dipilihnya. Yang kemarin sebelumnya belum yakin dengan PKM pilihannya, mungkin setelah masuk kemarin pembahasan dengan dosen mengenai bab 1, adik-adik sudah makin yakin gitu ya memilih skema PKM yang mana yang akan dipilih untuk menjadi tugas akhirnya. Karena ingat di modul ini tidak ada ujian tulis, tetapi hanya ada ujian proyeknya. Proyeknya proyek bersama 3 orang ya minimal, 3 orang minimal untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Ini tujuan-tujuannya. Jadi kita fokusnya ke sesuai dengan PKM yang dipilih saja. Contoh ini, PKM riset. Jadi tujuannya mengungkapkan hubungan sebab akibat. Lihat kembali judulnya seperti apa. Apakah sudah tergambar sebab akibat, aksi reaksi atau rencang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produksi atraktif, blueprint atau sejenisnya, atau identifikasi senyawa kimia aktif misalnya di suatu tumbuhan gitu, itu juga bisa. Kalau adik-adik kewirausahaan, PKM yang dipilih adalah kewirausahaan, maka
Tujuan dari PKM ini adalah menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komunitas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasinya pada profit. Jadi bukan hanya bikin suatu produk tapi nggak ada profitnya. Modal yang diberikan itu harus ada profitnya. Walaupun yang seperti saya sampaikan modal ini nggak besar loh. Makanya adik-adik harus pinter dan kreatif mencari suatu ide yang akan dibuat untuk proposal ini sehingga dana yang terbatas ini adik-adik punya produk dan ada profitnya gitu. Ya, jadi ada kreativitas sangat dibutuhkan untuk mencari ide untuk kewirausahaan ini. Nah, selanjutnya PKM PM. PKMPM atau pengabdian kepada masyarakat, ya seperti sebelumnya saya sampaikan ya, masalah itu bukan datangnya dari kita, tapi masalah itu datangnya memang kita gali dari masyarakat. Jadi bukan kita paksakan gitu, kita maunya ini, tapi masyarakat itu bukan merasa itu masalahnya, ya tidak bisa juga kita lakukan pengabdian di komunitas tersebut. Jadi orientasinya adalah kebutuhan masyarakat tersebut. Itu akan tergambar nantinya di bab 1 dan juga bab 2-nya untuk PKM PM ini. Nah, kita lihat untuk PKM riset eksakta atau riset ya. Bab 2-nya itu adalah tinjauan pustaka. Jadi adik-adik kalau yang memilih riset, itu bab 2-nya tinjauan pustaka. Apa sih isi tinjauan pustaka ini? Tinjauan pustaka untuk PKM riset itu menguraikan hasil temuan peneliti lain atau yang sebelumnya yang kita jadikan acuan untuk membuat proposal ini. Jadi bukan hanya kumpulan teori gitu. Misalnya adik-adik mau membuat suatu penelitian mengenai efektivitas suatu tumbuhan dengan kejadian diare gitu misalnya. Eh, Adik-adik tidak membuatnya seperti formatnya skripsi gitu. Kalau skripsi kan bahas dulu diare itu apa gitu ya. Kemudian apa patofisiologinya, anatomi yang terlibat misalnya seperti itu. Kemudian apa obat-obatnya gitu. Bukan. Kalau di tinjauan pustaka eh, PKM ini disusun bukan kumpulan teori, bahkan subbab-subbab itu tidak perlu. Narasi saja. Karena ya, kita kan terbatas ya, ruang untuk menulis itu terbatas di PKM ini. Hanya sampai 10 halaman itu pun sudah plus dengan daftar pustakanya. Jadi isinya apa untuk tinjauan pustaka di PKM ini? Kita harus membuat secara ringkas tetapi jelas apa penelitian sebelumnya, rangkaian hasilnya, lalu bagaimana alur pikirnya sehingga itu menjadi suatu topik yang akan kita kaji atau kita teliti. Dan syaratnya lagi, daftar pustaka yang kita citasi untuk tinjauan pustaka ini adalah penelitian terbaru. Maksimal 10 tahun terakhir, tapi lebih baik lagi 5 tahun terakhir. Ada aja satu nyempil lebih dari 10 tahun, itu dianggap tidak sesuai dengan format. Biasanya reviewer tidak akan membaca ke belakang lagi gitu. Kecuali kalau reviewernya bertingkat ya, di tingkat fakultas, tingkat universitas, itu mungkin masih diingatkan, dikembalikan lagi ke tim PKM-nya. Tolong perbaiki daftar pustakanya 5 tahun atau 10 tahun terakhir gitu. Tapi kalau sudah kita ajukan ke Belmawa ya, ada aja satu itu sudah sangat mengurangi nilai gitu. Karena ada poin penilaian untuk citasi sumber daftar pustaka yang terbaru. Itu untuk tinjauan pustaka. Nanti akan kita lihatkan contoh-contoh bab 2 ini dari berbagai PKM. Nah, ini PKM PM atau pengabdian kepada masyarakat. Apa isi PKM PM? Ingat, bukan tinjauan pustaka lagi ya, tapi gambaran umum masyarakat mitra. Jadi kan di PKM PM atau pengabdian kepada masyarakat ini, di latar belakangnya kita bercerita masalah si komunitas atau mitra kita itu seperti apa. Itu yang kita ceritakan sehingga kita muncullah ide kita untuk membantu mereka, atau membantu komunitas tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Di sana juga digambarkan pada bab 1 itu kita gambarkan juga bahwa kita memang tidak akan menyelesaikan masalah 100%, tapi kita akan menyusun em, skala prioritas dalam satu masalah, lalu kita bisa membantunya di poin-poin mana saja. Ya, jadi bukan kita menyelesaikan 100%, mereka nggak punya masalah lagi, nggak seperti itu juga gitu. Kita mungkin hanya bisa membantu dari beberapa masalahnya. Kalau misalnya kita dari prodi kesehatan, tentunya kita
apa ya, melihat mengenai masalah kesehatan juga. Nah, di bab duanya kita gambarkan bagaimana masyarakat mitra tersebut. Masyarakat mitra tersebut bagaimana lokasinya, bagaimana potensi wilayahnya, kemudian apa saja yang aspek fisiknya, sosial dan ekonominya. Tentu kita gambarkan mungkin pekerjaan di masyarakat itu lebih banyak apa gitu. Kemudian selain pekerjaan juga dilihat keunggulan dari daerahnya itu seperti apa. Kemudian karena kita akan bekerja dengan sama dengan mitra, otomatis mitra ini biasanya PKM itu kan mitranya itu tidak produktif secara ekonomi. Artinya, walaupun mereka tidak produktif secara ekonomi, mereka tidak menghasilkan ya dari komunitas itu tidak menghasilkan suatu produk atau apa di komunitasnya, tetapi tentunya mereka juga punya kontribusi. Misalnya kontribusi mereka apa? Hadir pada saat kita melakukan pengabdian kepada masyarakat tersebut, menyediakan lokasi atau tempat itu sudah termasuk ke kontribusi mitranya. Jadi itu yang kita gambarkan di eh, bab 2 untuk PKM ini. Kemudian kita lihat ya kalau ini PI mungkin kita tidak ambil ya. Tapi secara ini PI ini ya sesuai dengan kebutuhan mitra. PI ini juga butuh mitra. Mitra PI ini biasanya masyarakat yang produktif secara ekonomi. Nah, ini kita masuk ke kewirausahaan. Untuk bab 2 PKM kewirausahaan, isinya juga bukan tujuan pustaka atau gambaran umum masyarakat mitra, tetapi gambaran umum rencana usahanya, usaha yang mau adik-adik buat gitu. Jadi uraikanlah misalnya adik-adik mau membuat suatu produk gitu ya, hand sanitizer dari apa ya, dari suatu tumbuhan gitu. Kenapa dipilih tumbuhan itu ya, disampaikanlah bahwa tumbuhan itu ternyata banyak di daerah kita gitu. Itu merupakan suatu keunggulan gitu. Kemudian disampaikan juga peluang pasarnya seperti apa. Misalnya kebutuhan produk yang akan kita buat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Produk yang sama itu sudah ada sebenarnya beredar di masyarakat. Misalnya sudah dijual-jual di baik itu online ataupun offline atau bahkan sudah dijual-jual di minimarket yang bisa dicapai oleh masyarakat kita gitu. Tapi ternyata harganya mahal. Nah, kan kalau mendengar mahal itu kan masyarakat kita ya sudahlah nggak usah beli produk itu walaupun misalnya produk itu penting gitu. Mungkin ada produk penggantinya. Biasanya gitu ya. Kalau nggak cukup uangnya buat beli produk ini ada nggak sih produk penggantinya? Kalau produk penggantinya walaupun tidak sehebat yang mahal ini ya nggak apa-apa. Yang penting ada dulu lah gitu. Nah, kita menjawab peluang itu gitu, peluang pasarnya. Oh, minatnya ada, tetapi minat ini tidak diikuti dengan kemampuan ekonomi. Nah, kita buat nih mungkin yang lebih harganya lebih terjangkau gitu oleh masyarakat ya. Di sana disampaikan juga gitu. Kemudian ada cash flow. Cash flow itu bagaimana keuangan usaha dalam 2 tahun. Karena kita harus menjanjikan kalau mengambil kewirausahaan 2 tahun ke depan itu harus ada keberlanjutan usaha. Jadi bukan hanya untuk proposal ini saja gitu. Selesai proposal misalnya didanai, kemudian dapat dananya, kemudian selesai usahanya. Bukan seperti itu. Makanya harus ada di bab 2 itu disampaikan cash flow-nya. Di cash flow itu disampaikan berapa modalnya, berapa banyak produksinya, berapa hasilnya, kemudian modal itu akan digunakan untuk apa lagi gitu. Itu disampaikan minimal untuk 2 tahun ke depan. Ini Karsa Cipta. Kalau Karsa Cipta itu bisa untuk eh, apa diambil dari sumber-sumber skripsi, tesis, disertasi. Tapi untuk kita tidak mengambil skema yang Karsa Cipta ini ya. Begitu juga dengan video gagasan ini. Kita juga tidak mengambil ini karena tidak sesuai dengan tujuan modul kita. Jadi tujuan modul juga kita sesuaikan dengan eh, skema PKM ini. Jadi ada 3 skema PKM yang bisa diambil. Kewirausahaan, riset, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini sekedar nice to know saja untuk karya ilmiah. Karya-karya ilmiah ini
itu belum pernah dipublikasikan. Karya ilmiah ini bentuknya seperti artikel. Tentu harus ada ini dulu apa namanya penelitian terlebih dahulu gitu. Kemudian tinggal membuat karya ilmiah saja gitu. Dan dananya juga beda gitu. Dananya juga beda dari dana skema PKM lainnya. Kemudian ini eh, PKM GFT, gagasan futuristik. Kalau gagasan futuristik ini juga bukan diambil ya, tapi nice to know saja buat adik-adik bahwa untuk skema PKM ini isinya di bab 2 adalah gagasan. Apa saja yang dibahas dalam bab 2 mengenai gagasan itu adalah fenomena sosial masyarakat baik di semua strata, kemudian didukung oleh sumber-sumber terpercaya. Kemudian tawaran solusi, biasanya ini kebijakan-kebijakan ya, kebijakan-kebijakan eh, pemerintah gitu. Seperti itu biasanya untuk gagasan futuristik. Jadi ini tidak sesuai dengan kita, jadi tidak diambil paling tidak ada dia tahu bahwa setiap PKM itu bab 2-nya berbeda-beda. Jadi jangan sampai nanti bab 2-nya copy paste saja judulnya ini bukan beda-beda semuanya. Ini artikel ilmiah ya. Jadi sudah ada formatnya di apa buku panduan tersebut kita tinggal menyesuaikan. Tapi tentunya punya format ini kita punya ini dulu penelitian dulu baru bisa kita membuat artikel ilmiah ini. Nah, selanjutnya saya mau memperlihatkan contoh dari PKM tersebut. Sudah kelihatan wordnya ya. Nah, kita tidak bahas cover dan ininya ya, halaman pengesahan dan segala macamnya. Karena memang ini harusnya tidak ada ya di format PKM-nya. Karena halaman pertama adalah daftar isi. Tapi ini apanya juga salah nih, marginnya. Minimal ada adik yang eh, tim yang belum ada judo atau apa marginnya ini diperhatikan juga ya. Marginnya kan sudah ada aturannya berapa jarak ke kanan, ke kiri, atas, bawah gitu. Ini bab satunya, ini bab dua. Karena yang diambilnya adalah PKM RE, berarti bab duanya adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu tidak perlu seperti ini yang saya sampaikan tadi. Misalnya kita mengambil PKM riset, tidak perlu subbab-subbab ini karena ya ini menghabiskan jatah kita karena halaman kita kan terbatas untuk PKM. Jadi yang tidak perlu tidak usah. Kemudian dalam penulisan pastikan juga ada dia menulis sesuai dengan formatnya dan sesuai dengan citasinya. Ini untuk PKM yang diajukan 2022. 2022 dia mengambil sumber referensi itu 2020. Jadi ini diperhatikan langsung nih 2020. Berarti boleh ya. Berarti boleh diambil citasinya. Nah, tadi dia pakai ini ya, pakai subbab ya. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai subbab seperti ini, tidak perlu. Karena menghabiskan jatah dua baris itu. Ya, ini juga. Nah, jadi kalau ini adalah format seperti skripsi gitu. COVID apa, gejala-gejala apa gitu. Jadi lama kita sampai ke tujuan kita. Untuk di bab 2 PKM riset ini cukup sampaikan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian kita saat ini apa gitu. Hasilnya apa gitu. Terus bagaimana alur pikirnya sampai muncullah ide untuk penelitian kita gitu. Ya, jadi memang disesuaikan. Nah, jadinya nggak ini jadinya menghabiskan waktu. Dan ini juga masih ada gap halaman untuk eh, ini sudah berapa halaman? Nah, ini harus hati-hati ya. Mungkin ini yang nulis karena anggotanya kan 3 atau 4 orang gitu. Bab satu ditulis ini, bab dua ditulisnya dia pas saat menyatukan lupa ngedit lagi nih. Ini menghabiskan beberapa halaman jadinya gitu. Ya. Nanti kalau misalnya ada pembahasan bab 3, dia akan ngeliat lagi nih. Bab tiganya seharusnya kan ini riset ya.
Harusnya bukan yang seperti ini ya, apanya, babnya. Ya, jelas ini menghabiskan halaman, tapi intinya dia mau meneliti mengenai, oh ini pengabdian kepada masyarakat ya. Oh ini pengabdian kepada masyarakat, sorry, ini lupa. Berarti yang dua ini berarti salah dia. Saya pikir tadi riset. Ini pengabdian kepada masyarakat, tapi isinya tinjauan pustaka. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Karena tidak teliti membaca buku panduan, harusnya gambaran mitra usaha, gambaran masyarakatnya ya, gambaran masyarakatnya. Jadi ini salah nih. Kalau misalnya udah nggak sesuai format ini nggak dibaca. Kalau misalnya ada riset bab duanya tinjauan pustaka, walaupun masih ada subbab ini masih diinikan lah. Kalau misalnya halamannya masih cukup, tapi kalau bab eh, PKM skemanya sudah diambil pengabdian kepada masyarakat, tapi isi tinjauan pustaka, nah ini yang nggak benar ya. Ini contoh yang tidak benar ya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi PKM, jenis PKM lain ya. Tadi berarti PKM. Nah, ini adalah PKM dari judulnya pembuatan hand sanitizer dari kulit buah nanas. Ini skemanya, kita besarkan dulu. Skemanya kewirausahaan. Ingat tadi kewirausahaan, bab duanya adalah gambaran usahanya. Jadi kita mau lihat dulu apakah sesuai dengan panduan atau tidak. Kita abaikan ya, masih banyak cover, masih punya halaman nomor halaman tidak disampaikan ya kita abaikan saja. Nah, ini sesuai ya. Gambaran umum rencana usahanya apa. Jadi seperti ini. Babnya itu pasti judulnya akan berbeda sesuai dengan skemanya. Jadi ini kewirausahaan, berarti bab duanya adalah gambaran umum rencana usahanya. Jadi dijelaskan di sini jenis usahanya itu apa. Oh, dia mau membuat hand sanitizer. Karena ini 2022 masih hot-hotnya COVID ya. Kemudian dia mau ngambil dari mana? Dia mau ngambil dari nenas. Bahan dasarnya nenas. Itu yang disampaikan. Kita lihat ada nggak peluang usahanya. Di sana disampaikannya alasannya latar belakangnya masyarakat belum mengetahui adanya pemanfaatan kulit nanas sebagai hand sanitizer, belum banyak memperjualbelikan, kemudian kulit nanas tumbuh di daerah tropis. Oke lah. Jadi dia mau menawarkan pineapple hand sanitizer spray. Botolnya ukuran 30. Kenapa 30? Karena mudah digenggam tangan praktis serta tidak banyak memakan tempat. Nah, ini disampaikannya. Jadi penguatnya kenapa kulit nanas itu banyak di daerahnya, kemudian belum banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk hand sanitizer, kemudian ini menjadi alternatif dan dibuatnya ukuran yang mudah dibawa gitu, dan tidak memakan tempat. Peluang pasarnya seperti apa? Ini eh, relate dengan apa ya, waktu COVID kan susah ya kita menemukan hand sanitizer. Kalaupun ada waktu itu mahal sekali harganya gitu ya, sampai produksi hand sanitizer ini diperbanyak lagi baru kita tidak kesulitan mencarinya. Nah, dia dasarnya itu dia membuat hand sanitizer. Sampai dianalisis SWOT-nya nih. Kenapa sih dia memilih produk ini? Aroma, varian aroma mudah dibawa gitu, kekuatannya itu ramah lingkungan karena kulit nanas berarti dia menjaga ini ya, apa, sampah mendaur ulangnya kembali atau memanfaatkannya kembali gitu. Harganya terjangkau. Nanti kita lihat benar nggak harganya jadi terjangkau atau tidak. Karena di sini harusnya nanti digambarkan cash flow-nya seperti apa. Kelemahannya apa? Kelemahannya tergolong baru katanya. Jadi sulit dipromosikan. Kemudian peluangnya apa? Sasaran pasar luas karena kondisi pandemik dan masih dapat digunakan walaupun tidak pandemi lagi. Itu opportunity-nya. Kemudian threat-nya, buah nanas tidak diproduksi tiap hari. Ya, iyalah ya, buah nanas tidak produksi tiap hari. Berarti dia harus punya kerjasama dengan produsen nanas di mana gitu ya.
Nah, kemudian, oke ini error. Kemudian di sini kita mau lihat. Ini udah bagus sih dibuatnya pembagian tugasnya, tapi ini nanti akan terjadi pengulangan sih. Pengulangan lagi di bab berikutnya, karena di bab berikutnya kan ada timeline plus pembagian tugas gitu. Tapi maksud pembagian tugas di sini sebenarnya atau sebaiknya eh, lebih dibuat itu adalah yang ini apa alur kerja sampai terbentuknya produknya gitu. Tapi di sini belum tergambar ini, baru kulit buah nanas ini. Tapi seperti apa dia mendapatkan atau mengekstraksinya seperti apa kan belum ada ya ininya. Pembuatan berapa ini belum ada nih. Pengemasan pun kalau seharusnya di bab 2 ini yang disampaikan adalah dia sudah punya minimal itu sudah punya desainnya. Kan tadi dibilangnya botolnya itu yang 30 mili. Jadi desain botol yang disampaikannya itu mudah itu harus sudah ada gitu. Em, apa logo atau brand namanya itu sudah ada gitu. Nah, itu di pengemasannya. Di pemasaran pun juga sudah disampaikan dipasarkan di mana. Jadi bukan hanya seperti ini ya, tabel kemudian selesai masalahnya nggak gitu. Tapi harus dijelaskan kalau pemasaran itu dia mau memasarkan bagaimana? Secara online kah atau dia mau menjual secara langsung kah? Eh, Bagaimana persaingan pasarnya? Masalahnya mau menawarkan kah di minimarket atau di toko-toko gitu. Nah, itu pemasaran. Jadi harus ada langkah-langkahnya di sini gitu. Jadi bukan hanya disebutkan saja. Nah, ini biaya usaha pembelian kuota ini nggak ada ya. Ini harusnya biaya usahanya ini tidak ada di sini yang ini. Tetap lagi ya 32.000 biaya usaha biaya tetap itu alat tapi alat pun tidak boleh harganya lebih dari 1 juta kan gitu. Bahkan membeli alat itu menjadi apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Ada dia tinggal baca lagi di buku panduannya. Ya, jadi ini pun ini bisa untuk bukan di biaya usaha harusnya gitu. Nah, kita lihat bagaimana cash flow-nya terlihat atau tidak. Ini alatnya berarti ya, baskom, sendok, blender, timbangan. Untuk harga lama pemakaian ini masih boleh nih. Berarti dia mulai usaha, dia bahkan dia ngitung pajak juga. Ya, seperti ini ya boleh seperti ini gitu. Tapi ada juga harus lihat lagi. eh saya belum lihat nih produknya berapa dijualnya belum lihat nih apakah ada disampaikannya atau tidak. Karena ini baru alatnya saja ya. Jadi dia menghitung harga satuannya nih. Jadi biaya tetap biaya usaha penyesuaian pajak. Jadi 6.369 untuk biaya tetapnya. Kemudian biaya yang tidak tetap berarti bahan habis pakai ya. Alkohol, gliserin 170. Tapi ini nggak disampaikan untuk produksi berapa mili ya. Kita lihat nanti jadinya nanti berapa hasilnya gitu. Dia mau dengan uang segini dia dapatnya berapa berapa buah produknya gitu. Ini kita belum lihat. Oh, dia mau bikin 100 mili, 100 mili. Ini pengulangan ya, biaya tidak tetap. Alkohol kan seharusnya tidak tetap juga ya. Seharusnya ini nggak berbeda sih tabel yang atas ini dengan tabel yang di bawahnya. Karena memang harus disampaikan aja kita mau produksi 100.000 mili bagi 30 mili jadinya nanti ada sekitar berapa tuh? 300 ya? 300-an botol gitu ya. 300-an botol 30 mili. Ya kan? Nah, ya, 300. Nah, ini produksinya. Biaya tetap per bulan. Jadi dia belum hitung nih berapa sih biayanya. Nah, ini harga jualnya. Harga produk keuntungan yang diinginkan. Tapi saya belum melihat ada nggak dia beli botol. Oh, udah botol 30 mili. Ya dia pas-pasan ya dia jadinya cuma 30. Kalau 30 mili 99. Jadinya cuma 33 botol ya.
Bukan 300 ya, karena 1000 bagi 30. Oh iya, 33 botol jadinya cuma. Produksinya segini, satu kali produksi jadinya 33 botol. Harganya 3.500. Kemasan belum ada di sini. Kemasan apa namanya? Brand atau stiker nama produknya belum ada di sini. Adakah itu juga perlu ya? Nah, ini belum ada desain, biaya desain apa gitu untuk produknya belum ada. Harganya sekarang, tapi ada dia sudah bisa ya ngelihat bahwa secara umum dia sudah memperhatikan gitu ada biaya tetap. Biaya tetap itu biasanya alat akan itu juga alat yang akan kita gunakan. Kemudian bahan habis pakai, bahan habis pakainya harusnya nggak berbeda tadi gitu. Kemudian baru kita hitung berapa harga jualnya satu produknya. Ini 3.500 untuk ukuran 30 mili dengan keuntungan yang diharapkan adalah 30% di setiap produknya gitu. Jadi 2.495, 3.500 ya sekitar berapa nih? Seribuan ya, seribuan, seribuan lebih sedikit gitu. Itu keuntungannya per botolnya gitu. Tapi biaya pemasaran di sini nggak ada gitu ya. Kalau misalnya kita jual di nitip tempat orang kan harganya lebih murah, tapi karena orang itu akan markup nilai lagi kan berapa gitu. Jadi kita kan biaya nitip kita untuk orang menjualkan itu kan juga ada dan di sini belum ada nih. Tapi paling tidak di sini terlihat gitu ya bagaimana penghitungan em, harga jual satu produk itu seperti apa. Walaupun ada yang miss-missnya, minimal dia sudah sedikit memahami bagaimana membuat produk tersebut dan harga jualnya. Walaupun masih perlu diperbaiki ya. Oke, itu untuk bab 2 yang kewirausahaan. Kita belum yang apa tadi ya? Yang riset belum ya? Tadi pengabdian, kewirausahaan. Ini kita ada. Nah, ini riset eksakta. Ini judulnya hubungan kadar omega 3 serum dengan risiko jatuh pasien geriatri. PKM-nya riset eksakta. Kelihatan nggak? Misalkan. Ini pendahuluan atau bab satunya. Kita lihat bab duanya. Nah, bab duanya ini benar ya, karena dia riset, berarti bab duanya adalah tinjauan pustaka. Ini tadi pengajuan angkatan 2019, pengajuan 2022. 2022 berarti ini maksimal maksimal 10 tahunnya ya. Atau lewat ya? 2022, 2010 tahun, 2021. Nah, ini lewat nih daftar pustakanya. Jadi dari daftar pustakanya aja udah terlihat nih. Karena di aturannya itu 5 tahun sampai 10 tahun terakhir. Maksimal-maksimal 10 tahun gitu. Kalau 2022 berarti terakhirnya 2012 gitu. Kalau ini sudah nggak apa-apa 2018. Sebelum kita melihat isinya ya. Jadi hal seperti ini diperhatikan. Di sini tidak ada ini ya, tidak ada subbab, jadi dia langsung saja memang seperti ini gitu. Karena kita perlu menghemat halamannya. Kalau misalnya pakai subbab jadinya kelebihan halaman nanti karena subbab-subbabnya. Jadi fokus saja kepada penelitian sebelumnya, kemudian hasil dari penelitian itu apa. Itu yang disusun menjadi tinjauan pustaka. Walaupun dari beberapa penelitian yang kita susun, tapi untuk kesinambungan bahasanya ya, setiap paragraf itu juga diperhatikan ya, jangan sampai nggak nyambung gitu. Satu bicara apa, kemudian bab duanya bicara apa gitu. Jadi biar enak juga kita membacanya. Ini bab duanya tinjauan pustaka penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau ini udah sesuai nih penelitian sebelumnya. Ya, coba kita lihat lagi contoh. Jadi ya seperti ini riset ini gitu, PKM ini, PKM riset ini. Jadi dia tidak perlu subbab-subbab. Tadi judulnya kan apa judulnya? Hubungan kadar omega 3 serum dengan risiko pasien geriatri, risiko jatuh.
Jadi di bab ini, bab 2 ini dia membahasnya pertama kekuatan otot ya tadi, ya. Kekuatan otot, kemudian dia baru kehilangan massa otot pada pasien geriatrik, kemudian jatuh itu apa, dicarinya penelitian yang sesuai, ya tetap ya ada bikin kerangka dulu gitu. Kemudian risiko kejadian jatuh, lalu bagaimana pencegahan kejadian jatuh itu seperti apa gitu. Dan penelitian siapa gitu ya, dari hasil penelitian siapa didapatkannya gitu. Jadi tetap kita harus mensitasi. Kemudian balik lagi karena dia tadi mencari hubungan dengan omega 3 ya, dibahasnya sedikit mengenai omega 3. Nah, kemudian bukti-bukti penelitian sebelumnya bahwa omega 3 itu memang sudah digunakan gitu untuk otot gitu, untuk kekuatan otot gitu. Fungsinya seperti ini. Nah, itu yang disampaikannya. Untuk ininya sudah baik ya apanya untuk bab 2-nya tinjauan pustakanya. Mencapai 5 halaman. Oke. Nah, coba kita lihat lagi contoh yang lainnya. Latifah tadi udah ya. Ini PKM. Ini PKM riset juga, riset eksakta. Judulnya bisa dilihat efektivitas senyawa triterpenoid pada serbuk biji pepaya sebagai alternatif obat diare. Ya, abaikan saja. Ini diajukan 2021. 2021. Oke, diajukan 2021. Kita coba lihat apakah nanti dia konsisten nggak dalam pengambilan daftar pustakanya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Tinjauan pusaka ini nih nggak perlu gitu. Jadi kita sudah tergambar bahwa judulnya mengenai ada efektivitas daun ini dengan diare gitu ya. Nggak perlu dijelaskan diare itu apa penyebabnya, epidemiologi apa segala macamnya, nggak perlu ada subbab seperti ini gitu. Langsung saja diare itu mobilitas tertinggi penyebab ini gitu, langsung saja. Nah, ini juga diperhatikan ya mengenai spasi antar paragraf ini gitu. Apakah perlu atau tidak dan jumlah apa ukuran spasinya gitu. Jadi jangan sampai tidak sama gitu dengan panduan gitu. Nah, ini nih. Walaupun ini 2021 kan terakhir 2011. Nah, ini ada 2027 2007 gitu. Ini kan memang teori ya, teori. Kalaupun tidak ada ini kan tidak masalah gitu kan. Ini bukan hasil penelitian terbaru juga. Kalau misalnya domainnya ini, filmnya ini kan ini sudah lama juga. Mungkin tidak perlu disampaikan di sini karena ya kita harus menghemat tempat. Ya, jadi harus dilihat gitu ya, yang di mana insitasinya. Dia mau meneliti mengenai ekstrak pepaya ini udah kena dia 2003. 2003 udah lewat ya. Kan harusnya 2011 karena pengajuannya 2021. Nah, ini lagi gitu. Ini karena dia mau ngambil ini sepertinya taksonomi ini. Mungkin dia dapatnya sumbernya dari buku-buku lama yang terbitnya tahun 2003 gitu. Jadi ada hati-hati karena ini tidak akan menambah juga gitu dari penelitiannya. Kan ini informasi yang memang bisa kita dapatkan. Jadi tidak perlu disampaikan di sini juga taksonomi ini. Jadi fokusnya saja kita mau ngambil ekstraknya apa gitu. Primer kah, sekunder kah, yang mananya gitu. Banyaknya di mana gitu. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Nih biji pepaya gitu. Jadi ya nggak perlu ada ini ada apa namanya subbab ini gitu. Dan kaidah penulisan tetap harus diperhatikan satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Jadi jangan sampai satu kalimat udah jadi paragraf balik pindah ke paragraf selanjutnya nih balik lagi nih. Nah, ini udah zaman lama-lama ya 2099 gitu. Perhatikan betul. Kita boleh terinspirasi dari punya orang lain, tapi tentu harus dibaca kembali dan disesuaikan, diparafrasekan lagi gitu. Jangan diambil mentah-mentah. Ini sampai diambil 99. Ya, jadi ini kebanyakan penulisannya nih, penulisan untuk isiannya dia satu 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 kalimat udah jadi paragraf. Nah, itu harus diperhatikan ya. Kan harusnya ada kalimat.
dalam paragraf itu ada beberapa kalimat, ada kalimat intinya atau kalimat pokoknya, selanjutnya ada kalimat penjelasannya yang menjelaskan apa isi eh, kalimat utama tersebut gitu. Jadi harus seperti itu cara menuliskannya gitu. Jadi kita tidak apa ya mencari ini maknanya apa ya, masa kita yang disuruh untuk menerjemahkan isi isi apa paragraf ini gitu. Untuk selanjutnya kan enggak ya, kita kan pembaca cuma gitu. Jadi ini harus disesuaikan gitu. Jadi jangan sampai menulisnya seperti ini ya. Memang kita harus hemat tempat, tapi memang dari apa tempat yang terbatas itu kita bisa mengeluarkan semua potensinya gitu. Nah, jadi dari halaman terbatas itu ya sampaikanlah yang harus disampaikan gitu, sesuai dengan buku panduan. Jadi jangan yang tidak perlu disampaikan, yang perlu nggak disampaikan gitu. Itu yang riset ya, riset sudah, PM sudah tadi ya, PM sudah, PM sudah. Nah, ini saya coba lihatkan apa ya. Ini pengabdian kepada masyarakat juga. Kita coba lihat contoh ini apakah dia sudah sesuai. Tadi kan nggak sesuai pengabdian kepada masyarakat. Bab 2-nya tadi dia buatnya tinjauan pustaka. Ini protokol COVID, pencegahan penularan corona. Kita lihat bab 2-nya. Bab 1 sudah ada, bab 2. Nah, gini, gambaran umum masyarakat mitra. Ya, gambaran umumnya seperti apa? Di mana lokasinya itu sudah bagus. Tapi ya itu kembali lagi gitu. Hati-hati dengan subbab ini karena subbab ini kan menghabiskan satu kemudian nih ini berapa baris harusnya gitu. Jadi kalaupun adik-adik tetap memakai narasi saja ya tidak apa-apa pakai narasi saja. Jadi seperti ini sekolah dasar. Nah, ini juga EYD ya, perhatikan ya jangan sampai tidak sesuai dengan EYD ini di kota. Harus ada spasinya karena tempat gitu ya, huruf besar ini berarti huruf kecil semua nih. Nah, singkatan ini enggak di awal kalimat. Diperhatikan ya karena membaca seperti ini tuh sungguh sangat tidak menyenangkan. Kemudian sasaran programnya. Nah, ini sebenarnya ada panduannya. Memang kita membuatnya di Google Map gitu ya. Jadi bisa buka Google Map kalau yang ngambil pengabdian kepada masyarakat memang harus ada kita menjelaskan berapa jarak lokasi kita Universitas Baitur Rahma dengan lokasi mitra kita. Itu ambil di Google Map, ambil di Google Map, kemudian letak apa? Masukkan gitu ya lokasi sekarang, kemudian tempat yang dituju berarti tempat lokasi mitra kita. Kemudian nanti adik-adik bisa klik kanan itu, jadi muncul nanti em, jaraknya berapa kilometer, kemudian jarak tempuhnya berapa. Jarak tempuhnya itu ambil yang menggunakan kendaraan. Yang menggunakan kendaraan itu berapa menit kita sampai di lokasi mitra kita. Rasanya itu untuk pengabdian kepada masyarakat ini ada batasan kilometernya berapa gitu. Ya nanti ada dilihat lagi ya berapa kilometer jaraknya. Misalnya ada kampungnya di Pasaman itu tuh sekitar berapa ratus meter gitu ya dari Padang gitu. Apakah untuk pengabdian kepada masyarakat ini bisa dilaksanakan di sana gitu ya. Kita juga harus melihat gitu berapa jaraknya. Karena kalau jaraknya terlalu jauh kan uangnya saya bilang tadi ya uangnya juga segitu aja gitu ya. Dan sedangkan kita datang ke lokasi mitra itu nggak sekali. Datang ke lokasi mitra karena lama waktunya itu 4 bulan, kita minimal datang 3 sampai 4 kali ke lokasi mitra kita. Nah, gitu. Jadi harus diperhatikan juga dengan mitra ini. Pengen di kampung, Bu. Kampung saya di Damas Raya gitu. Kalian bertiga. Nah, bolak-balik berapa? 3 sampai ini harus ini kan nggak efektif juga gitu. Itu diperhatikan ya. Jadi di sini ini udah bagus, tinggal nanti ada deh pilih kan bisa ada yang nggak ada yang nggak terlalu rame ya gitu ya. Jadi jaraknya berapa dari Universitas Baitur Rahmah ke lokasinya berapa meter gitu. Berapa kilometer gitu, berapa menit atau berapa jam untuk mencapainya. Nah, ini sudah bagus dikasihnya keterangan gambar. Nah, sekarang di sini ya sebenarnya ini pilihan. Kalau misalnya waktu apa tempatnya, lokasinya masih cukup, tempat untuk menulisnya masih cukup untuk buat subbab ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak cukup ya sudah adik-adik langsung saja ke permasalahan yang ada gitu ya.
Empat ya. Kok ada saya? Bab dua. Nah, ini. Oke. Ini bab dua. Kita lanjutkan tadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ini. Kenapa ini ya? Kenapa tikus ini ya? Harusnya kan rata kanan kiri ya. Ini diperhatikan ya. Ya, jadi jangan sampai ada bagi tugas bab satu ini bab dua ini yang gabungkannya itu tadi nggak cross check lagi gitu ya. Dan juga jangan bebankan hanya di ketua saja pengerjaan ini. Kerjakanlah sama-sama, cek dari cek kembali yang mau dikumpulkan. Ini kan nggak ada spasinya gitu. Nah, perhatikan lagi. Nah, permasalahan yang di sini maksudnya ini sudah bagus sih dibuat permasalahan mitra sasaran atau masyarakat sasarannya itu apa? Tapi dia tidak membuat ini ya. Ya bisa dibuat seperti ini gitu. Tapi kita harus membuat eh, permasalahan ini kita harus susun dulu sehingga nanti ada beberapa permasalahan nanti kita pilih prioritas permasalahan yang akan kita selesaikan gitu. Kalau ini kan dia langsung ya, ada dua permasalahan pengetahuan yang rendah kemudian tidak menerapkan gerakan 5M ini. Dan di sini memang disampaikan seperti ini. Seharusnya sebelum tabel ini yang dibuat adalah beberapa permasalahan terlebih dahulu. Nanti baru diurutkan permasalahan yang mungkin bisa kita bantu untuk penyelesaiannya adalah poin berapa dan berapa gitu. Barulah kita buat dengan tabel ini. Boleh bentuknya tabel, boleh bentuknya narasi saja. Yang penting disampaikan bahwa di tabel itu permasalahannya apa, kemudian langkah konkret atau solusinya seperti apa, dan itu harus inline atau nyambung gitu pengetahuan yang rendah dengan ini kemudian dia memberikan edukasi. Kalau tidak menerapkan berarti memberikan pengetahuan. Tapi kata kerjanya coba lihat gitu. Kalau pengetahuan kita kasih edukasi oke, tidak menerapkan kita kasihnya pengetahuan juga. Nah, berarti kan kita memberikan ini ya, memberikan contoh gitu ya penerapan 5M itu seperti apa gitu. Misalnya memakai masker berarti kan kita praktek memakai masker, praktek mencuci tangan dengan air mengalir seperti itu. Jadi jangan pengetahuan lagi karena pengetahuan tadi sudah masuk ke edukasi sini gitu. Jadi itu yang harus kita sesuaikan. Apa masalahnya, apa solusinya. Jadi jangan sampai nanti solusinya itu tumpang tindih gitu. Sedangkan permasalahannya ada dua. Nah, gitu untuk pengabdian kepada masyarakat. Secara ini sudah mulai baik ya, tapi saya yakin untuk tahun-tahun ini jadi harusnya lebih baik lagi gitu. Dari segi penulisan, dari segi ide gitu ya, dari segi eksekusi di dalam tulisan ini gitu. Ya, mudah-mudahan ada yang diterima lah masuk pembiayaan atau ada yang lulus PIMNAS gitu ya untuk PKM ini. Nah, mungkin demikian saja yang saya sampaikan untuk membuat bab 2 ini. Jadi bab 2 itu sesuai dengan skemanya. Skema yang dipilih itu hanya ada tiga untuk di sini, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan yang ketiga itu adalah kewirausahaan. Jangan lupa baca lagi buku panduannya. Pertama baca buku panduan umum, yang kedua baca buku sesuai dengan skema yang dipilih. Nanti baru ada disesuaikan. Jangan sampai nanti di ujung-ujung gitu ya. Di ujung-ujung selain ngejar ujian modul, terus ada juga harus berkumpul gitu ya untuk menyelesaikan tugas ini gitu. Jadi sebaiknya persiapkan jauh-jauh hari, cicil dengan teman-temannya, karena ini adalah kerja kelompok. Bukan hanya ketua saja yang bertanggung jawab, tapi semua anggotanya. Jadi jangan sampai seperti yang saya ceritakan ya nggak lulus di PKM ini. Padahal kan nggak ada ujiannya. Ujiannya yang project based ini selesai ada proposal, ujian ada dengan penguji nantinya ya udah selesai dia. Ya, jangan lupa bimbingan. Ya, ide itu memang harus dicari. Kalau nggak ada ide jangan hilang gitu. Diskusi dengan teman-temannya. Karena kalau tidak diselesaikan dia akan jadi PR. Kalau nggak ada ujiannya berarti BL nantinya. Ya, kalau jatuh itu BL nggak ada juga ujian berarti jatuhnya UP. Sayang sekali gitu ya, masih bisa diusahakan beberapa minggu lagi. Oke, ini demikian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.